Salam jumpa kembali bersama saya Muhammad Bayu Widakto. Teman-teman kreatif sekalian, semoga senantiasa dilimpahkan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan dan energi positif. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kontribusi fotografi pada bidang PR atau public relation, atau seringkali juga disebut humas, ya, hubungan masyarakat. Memang seperti kita ketahui bahwa fotografi ini cakupan wilayahnya, kontribusinya sangat luas. Di antaranya yaitu pada bidang PR atau public relation. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa hal seluk-beluk yang berkaitan dengan kontribusi fotografi pada kinerja PR, yang dengan demikian akan menunjang peran dan fungsi PR dalam bekerja sehari-hari. Yang pertama harus kita pahami bahwa fotografi sebagai bentuk atau format komunikasi memiliki banyak keunggulan. Di antaranya mudah diingat, kemudian mudah dipahami. Nah, ini menarik karena sifat yang universal dari fotografi tersebut begitu betapa kuatnya, ya. Maka dengan mudah diingat dan mudah dipahami ini, fotografi menjadi memiliki bahasa yang universal, ya. Bisa dipahami oleh orang dengan intelektualitas yang terbatas maupun dengan intelektualitas yang tinggi. Kemudian akurat. Akurat ini lebih dipahami dalam konteks bahwa apa yang tampil, apa yang tampak di dalam frame tersebut, maka itu adalah otentik pada semua yang melihatnya. Bahwa ada orang tersenyum, bahwa di sana ada kegiatan yang sedang berlangsung, bahwa ada pemotongan pita, ya, ada peresmian gedung dan segala macam, semuanya tampak seperti apa adanya. Ya. Kemudian tadi saya menyinggung mengenai fotografi ini bisa menampilkan sesuatu apa adanya dan dapat diakses kapanpun dengan tampilan yang tidak berubah antara dilihat kemarin, dilihat besok, ya, akan sama saja. Dulu ketika fotografi masih harus dicetak, ya, bisa jadi foto itu akan memudar karena kualitas kertas, ya, akan memudar sehingga mungkin warnanya tidak seperti ketika awal setelah dicetak dan segala macam. Namun sekarang dengan proses yang analog menjadi proses digital, kemudian kita bisa melihat metadata file tersebut, ya, kemudian bisa kita edit dan segala macam, itu bisa kita munculkan kembali atau kita bisa memanfaatkan sehingga warna yang dihasilkan pada saat memotret kemudian dilihat dalam kurun waktu tertentu, kalau dalam file tidak berubah, ya. Kemudian, nah ini menariknya, foto juga bisa memantik emosional pelihat. Artinya jika di sana ada kegiatan peresmian, di sana ada kegiatan misalnya ulang tahun, pernikahan, misalnya ulang tahun perusahaan, gitu, ya, atau pernikahan karyawan gitu, yang itu juga mungkin bagian dari kegiatan-kegiatan kehumasan. Nah, itu bisa memantik emosional. Orang bisa ikut bahagia, orang bisa ikut terharu, gitu, ya, dengan melihat keadaan, dengan melihat suasana yang ada yang ditampilkan pada foto tersebut. Kemudian yang kedua, fotografi dan gambar
karena bukan hanya fotografi, ada gambar ya, infografis. Dalam konteks ini kita diskusikan yaitu hasil fotografi. Itu merupakan format komunikasi yang sifatnya multitafsir ya. Dengan demikian suatu foto dapat mengakomodasi atau menyampaikan banyak pesan ya, dan dapat dimaknai sesuai tingkat intelektualitas masing-masing pelihat ya. Bisa ditafsir banyak pesan ini sebenarnya menarik. Artinya dalam satu foto dia bisa memuat pesan bahwa itu adalah dokumentasi, bahwa itu kegiatan yang sudah pernah berlangsung, bahwa di situ tampak siapa yang meresmikan, siapa yang hadir, dan sebagainya. Jadi menyampaikan banyak pesan, termasuk yang tadi saya singgung yaitu emosionalnya juga bisa disampaikan. Ya. Yang ketiga yaitu fotografi kehumasan dibuat dengan kesadaran betapa potensi besar tersebut dapat memperlihatkan kepada publik tentang segala sesuatu yang tertampilkan di sebuah frame, dan tentu saja dapat juga ditafsir bias di luar dugaan dari fotografer itu sendiri. Katakanlah fotografer ingin memotret suatu runtutan kejadian atau kegiatan peresmian misalnya. Memotret dari situ bisa saja kemudian muncul tafsir yang lain, muncul pemaknaan yang lain dari apa yang sedang ditampilkan oleh fotografer, yaitu ada keseruan, ya ada antusiasme karyawan dalam mengikuti. Kemudian si penafsir yang lain yang melihat foto itu bisa saja membuat makna-makna yang lain, dan itu harus disadari dan menjadi pertimbangan buat kita, menjadi perhatian. Oleh karenanya penting untuk menyadari segala aksi yang muncul pada frame, apa saja yang tampil pada frame, dan dukungan pencahayaan serta properti yang ikut tampak dalam frame tersebut, agar tidak menimbulkan ambiguitas makna. Nah ini penting. Maka fotografer harus peka ya, untuk tidak saja melihat objek utama, namun juga segala sesuatu yang ikut masuk atau tampil di dalam frame ya. Misalnya kita sedang memotret keseruan, ada beberapa orang yang potret, ternyata di belakang itu ada kejadian atau kegiatan yang di luar dugaan masuk dalam frame, yang itu bisa ditafsir lain. Nah, hati-hati dengan hal semacam itu. Yang keempat, profesional PR itu memang wajib menguasai teknik fotografi ya. Karena dalam saat kita bekerja untuk mendokumentasikan kegiatan atau aksi dalam perusahaan gitu ya, pekerjaan, itu bukan sekadar sebagai bukti laporan kegiatan bahwa itu pernah terjadi, namun juga perlu dipertimbangkan tujuan yang lain, diantaranya untuk kepentingan branding, untuk kepentingan profiling ya, company profile misalnya, untuk kepentingan promosi barangkali, terus building image ya, karena itu pekerjaan PR juga di situ dan sebagainya ya, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain, yang itu juga sangat berkaitan dengan tadi saya sebut tugas dan fungsi PR ya. Kenyataannya justru seringkali profesional PR itu lebih memilih untuk menyewa jasa fotografer yang profesional. Memang tidak kita pungkiri bahwa foto yang dihasilkan oleh fotografer profesional itu bagus secara kualitas. Namun di sisi yang lain, kita dalam foto kehumasan tidak hanya membutuhkan kualitas gambar secara teknis yang bagus ya, tetapi harus mampu juga tadi menjadi atau mewakili emosional, mewakili kepentingan-kepentingan yang menjadi concern dari PR atau kepentingan dari
PR officer atau profesional PR di situ. Nah, yang kelima ini hal penting yang barangkali bisa teman-teman catat saat membuat foto untuk kepentingan kehumasan. Yang pertama yaitu kita menampilkan foto yang menampakkan identitas perusahaan atau instansi atau lembaga atau organisasi kerja yang lain dalam proporsi yang baik. Proporsi itu antara lain actual size-nya. Jadi jangan sampai nanti logo perusahaan, instansi dan lain-lain itu menjadi stretch ya, tarik begitu, ataupun slim jadi kurus, yang itu jadi tidak proporsional. Warnanya mungkin jadi tidak proporsional. Karena misalnya kita memotret itu dengan ini filter yang warnanya menjadi sepia. Nah, jadi cenderung warnanya semacam ini, warnanya kuning gading gitu ya, atau putih tulang. Itu tentu saja nanti hasil warna dari logo identitas perusahaan yang lain akan jadi ikut ya kena filter itu. Nah, itu kita harus hati-hati ya. Kemudian tampilkan aksi pemimpin perusahaan, karyawan atau siapapun yang tampak dalam frame tersebut dalam suasana hangat ya, dalam suasana yang hangat, yang memunculkan mimik wajah dan gesture yang enak begitu ya. Jangan sampai kita memotret objek manusia itu dalam momentum yang tidak siap. Misalnya lagi bengong gitu. Misalnya ya mau salaman, tapi pas salaman gini pas nggak ketemu tangannya misalnya gitu, pas menyerahkan begini ya, pas yang diserahkan pas belum siap. Jadi kita harus peka, kita harus jeli melihat apakah aksi yang ditampilkan masuk dalam frame tersebut tepat dan objeknya itu dalam kondisi siap. Karena efeknya jika itu tidak siap, kondisinya pas tidak tepat, misalnya pas ketawa nggak enak begitu ya, itu akan jadi bahan ejekan, akan jadi bahan olok-olokan, akan diedit lagi jadikan stiker. Apalagi sekarang ini kan banyak ya, kemudian itu dipotong jadi stiker lah, dipotong jadi apa yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini hati-hati. Concern dalam fotografi kehumasan salah satunya di situ. Kemudian yang terakhir ini sekali lagi saya menekankan bahwa pertimbangan hasil foto untuk berbagai kepentingan itu perlu kita ingat. Misalnya ya memang itu adalah hanya foto mengenai peresmian ya, peresmian pengguntingan pita, tetapi bisa jadi itu akan digunakan juga untuk kepentingan profile, kepentingan promosi atau branding ya. Itu perlu kita pertimbangkan, sehingga nanti jika kita membutuhkan foto itu untuk kepentingan tersebut, kita sudah siap. Oh, ini dulu foto yang juga saya maksudkan bisa mendukung dan tepat untuk digunakan di laporan tahunan, atau untuk nanti diselipkan di video profile dan segala macam. Sekiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan teman-teman ya, mengenai kontribusi fotografi pada bidang PR. Jika ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat kita semua. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan dalam materi-materi lain yang lebih asik, lebih seru ya. Tetap kreatif, tetap semangat. Semoga teman-teman senantiasa dijaga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Bayu Widakto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.